Cerita dimulai ketika Lukas dengan diam-diam memasuki kota Roma. Setiap kali ia berjalan, ia berusaha menghindari tentara Romawi. Dan di sana, ketika ia sampai di sebuah jalan, Lukas tertegun dengan apa yang telah terjadi di kota Roma. Lukas mencari tempat persembunyian saudara-saudara seimannya, di mana di sana ada Aquila dan Priscilla yang telah membantu pelayanan Paulus dan memelihara saudara-saudara Kristen di tempat persembunyian mereka. Ada satu orang yang menjadi penunjuk jalannya. Lukas mengikuti langkah orang tersebut yang sebagai penunjuk jalan menuju tempat persembunyian. Akhirnya, mereka tiba di tempat persembunyian itu. Betapa gembiranya Lukas ketika bertemu dengan Priscilla, Aquila, dan semua orang yang telah menerima Kristus dalam hidup mereka. Lukas kemudian memberikan sejumlah uang hasil dari persembahan saudara yang lain untuk kebutuhan mereka. Aquila menceritakan kekejaman Nero kepada pengikut Kristus. Nero tidak memandang bulu untuk membunuh. Kedapatan sebagai pengikut Kristus, maka baik tua, muda maupun anak-anak akan dibunuhnya. Di penjara Mamertin, Paulus dibawa keluar untuk mendengarkan vonis yang dijatuhkan oleh Kaisar Nero bagi dirinya. Ketika prajurit membacakan putusan hukuman, Paulus dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Nero. Malam harinya di tempat persembunyian Aquila dan Priscilla, Lukas mengutarakan maksudnya kepada mereka bahwa ia sebenarnya hendak mengunjungi Paulus di penjara. Ketika Lukas sampai di penjara, ia bertemu dengan Paulus. Lukas sangat sedih karena Paulus baru saja mendapatkan siksaan. Lukas gembira bisa bertemu dengan Paulus, demikian pula sebaliknya. Lukas kemudian mengutarakan maksud kedatangannya kepada Paulus, bahwa ia ingin menulis kisah hidup Paulus dan ajaran-ajarannya untuk dijadikan pengajaran bagi jemaat Tuhan yang lain. Menjelang pagi, Lukas keluar dari penjara Paulus dan ia kemudian kembali ke tempat persembunyian. Bahkan Lukas menceritakan keinginan Rasul Paulus agar pekerjaan Tuhan ini terus diwujudkan. Pada waktu keduanya bercakap, tiba-tiba datanglah anggota kelompok itu dengan membawa seorang perempuan yang berlumuran darah. Ia histeris sambil menceritakan apa yang terjadi terhadap keluarganya. Betapa kejamnya Nero, sampai-sampai bayi yang masih kecil dibunuh juga. Di malam berikutnya, Lukas kembali mengunjungi Paulus sambil kembali meminta kepadanya agar bersedia menuliskan pengalaman iman atau pengajaran kepada jemaat Tuhan. Pada waktu itu Paulus masih enggan untuk bercerita. Kedatangan Lukas ke penjara yang beberapa kali tak pelak membuat Panglima Romawi curiga. Melalui penjaga penjara itu, Lukas dihadapkan pada mereka untuk mendengar maksud Lukas. Usai mereka bercakap, Lukas kemudian lepaskan kembali. Ketika dalam perjalanan pulang, Lukas menyaksikan pengikut Kristus yang dibakar hidup-hidup oleh tentara Romawi. Situasinya semakin tidak mudah. Maka Aquila dan Priscilla berbincang untuk rencana selanjutnya supaya mereka tetap bertahan dan berjuang dalam iman, ataukah mereka mencari tempat lain selain di Roma. Akhirnya Aquila mengumpulkan orang-orang itu untuk bercakap bersama apakah tetap tinggal atau meninggalkan kota Roma dan menuju ke kota Efesus. Dalam perbincangan itu kemudian disampaikan bahwa ada orang-orang lain yang sesama anggota pengikut Kristus, tetapi mereka harus berusaha menghubunginya. Namun siapa? Mereka ketakutan untuk keluar. Dalam keheningan, seorang anak mengajukan diri untuk menyampaikan maksud mereka kepada komunitas Kristen di tempat lain.
agar mereka bisa saling membantu. Anak itu bernama Tarquin. Ia bersedia untuk menjadi kurir. Malam harinya ketika Lukas bersama dengan Paulus kembali, Paulus akhirnya bersedia menceritakan kisahnya, bagaimana dulunya ia menjadi bagian dari kekejian Roma. Ia selalu memburu pengikut Kristus, menganiaya mereka dan bahkan membunuhnya dengan kejam. Sementara di tempat markas tentara Romawi, surat yang dibawa oleh Tarquin berhasil disita. Di balik sikap Mauritius Galas yang angkuh dan kejam, sebenarnya ia menghadapi penderitaan karena anak perempuan satu-satunya sedang sakit keras. Sudah berbagai cara ia lakukan untuk menyembuhkan anaknya, namun tidak kunjung sembuh. Dalam kekalutan pikirannya, Mauritius pergi ke tempat pesta dan di sana ia mendapatkan masukan dari sesama anggota tentara. Pagi itu di tempat persembunyian pengikut Kristus, salah seorang yang bernama Cassius membopong tubuh Tarquin, anak pembawa surat yang telah meninggal karena dianiaya tentara Romawi. Kenyataan pahit inilah yang menyulut mereka untuk mengobarkan pemberontakan kepada Roma. Tetapi Lukas melarang mereka. Karena situasi yang demikian, maka Lukas kembali mengunjungi Paulus untuk meminta petunjuknya. Paulus berkata, tidak ada perang karena kasih adalah satu-satunya jalan. Karena kasih Tuhan itulah yang telah menyelamatkan Paulus ketika ia hendak menganiaya pengikut Tuhan. Di jalan menuju Damsyik, ia dibutakan oleh Tuhan. Tetapi kemudian melalui salah satu muridnya bernama Ananias, ia ditolong dan kembali celik serta dapat melihat. Setelah itu Paulus bertobat, menerima Kristus dan dibaptis. Hidupnya telah berubah karena dipilih Tuhan. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi ia hidup untuk Tuhan dan belajar arti kasih sesungguhnya. Kembali ke rumah Mauritius, kondisi anaknya semakin memburuk. Ia memanggil seorang dokter untuk memeriksa. Mauritius berdoa kepada dewa-dewa Romawi agar dapat menyembuhkan anaknya. Pagi harinya di tempat persembunyian, Lucius, salah satu anggota pengikut Kristus, telah berdebat dengan yang lain karena ia menganggap menjalankan kasih tidak ada gunanya kalau terus-menerus dianiaya. Ia ingin mengadakan penyerangan di penjara dan membebaskan Paulus serta Lukas. Lukas dan Paulus di penjara dan terus bercakap. Demikian pula dengan Mauritius bersama dengan temannya tentang maksud tulisan Lukas. Sang teman menyarankan agar Mauritius menemui Paulus. Keesokan harinya, Mauritius benar-benar menemui Paulus. Dalam percakapan keduanya, Mauritius hendak mengembalikan catatan Lukas. Di saat itu Paulus menyampaikan bahwa Lukas adalah seorang dokter yang handal. Barangkali anaknya bisa diselamatkan. Namun Mauritius menolaknya. Kembali ke rumah sang komandan,
Dokter yang memeriksa anaknya telah menyerah. Anaknya mungkin tidak bisa selamat. Maka oleh dokter tersebut, Mauritius disarankan untuk terus berdoa kepada para dewa dan mengorbankan sesuatu agar sang dewa mau menjawabnya. Di tempat dekat penjara Paulus, anggota pengikut Kristus yang dipimpin oleh Lucius telah bersiap mengadakan penyerangan. Ketika itu terjadi, mereka sempat membunuh prajurit Roma, dan sesampainya di penjara Paulus, Lucius ingin melepaskan Paulus, tetapi Paulus tidak bersedia, karena perang bukan jalan pengikut Kristus. Di tengah situasi yang genting itu, Mauritius dan pasukannya mencoba memadamkan penyerangan, dan dia sendiri yang menengok penjara Paulus. Barangkali keduanya telah dibebaskan. Saat melihat ke dalam, ternyata Lukas dan Paulus masih ada. Tetapi kemudian keduanya diminta untuk menghadap Mauritius. Mereka diintegrasi oleh Mauritius. Apa maksudnya? Mauritius marah, kemudian menghukum Lukas dan Paulus serta meninggalkan mereka untuk disiksa prajuritnya. Paulus terus mengigau, mengimpikan tentang orang-orang yang telah ada di dunia lain. Sedangkan Aquila dan Priscilla juga ikut bersedih atas peristiwa yang terjadi. Ketika Lukas di penjara terpisah dengan Paulus, ada orang-orang yang mengenalnya. Di tempat itulah justru Lukas dapat menyebarkan kabar baik kepada semua orang dan menguatkan mereka yang telah menerima Kristus. Mereka diajak untuk berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Yesus. Di rumah Mauritius, ia mengorbankan korban kepada dewa agar putrinya kembali sembuh. Usai ritual itu, Mauritius dipanggil oleh pembantunya karena kondisi kritis yang dialami oleh putrinya. Mauritius segera meminta prajuritnya untuk memanggil Lukas agar mau menyembuhkan anaknya. Tidak berselang lama, Lukas datang dan melakukan tindakan medis segera. Bahkan meminta Mauritius menemui Aquila dan Priscilla untuk obat-obatan yang diperlukan anak tersebut. Tentu saja karena penderitaan anaknya itu, maka Mauritius bersedia melakukan. Ia kemudian masuk ke tempat persembunyian dan langsung menemui Aquila, Priscilla, serta meminta bantuan mereka agar mereka dapat menolong anaknya atas suruhan Lukas. Mereka menolong Mauritius. Anak itu segera diobati Lukas atas dukungan doa Paulus, dukungan saudara-saudara yang lain. Hari berganti. Mereka semua menunggu apa yang kemudian terjadi. Tuhan punya kuasa. Ia memulihkan segalanya. Anak itu sembuh, dan betapa bahagia Mauritius dan istrinya. Lukas berhasil menyembuhkan anak mereka. Semua orang percaya dibebaskan. Demikian pula anggota kelompok Aquila dan Priscilla. Pagi harinya, Mauritius kembali memanggil Paulus dan meminta kepadanya agar ia mau memaafkan sikapnya dan kekejaman Nero dan atas semua yang telah terjadi kepadanya. Namun sayangnya, Mauritius tidak dapat membebaskan Paulus dari hukuman mati yang dijatuhkan Nero. Setelah perjumpaan itu, berganti Lukas yang kemudian menemui Paulus untuk terakhir kalinya. Ia sangat menyayangi Paulus, bahkan ia berterima kasih kepadanya. Untuk terakhir kali, Lukas berjumpa dengan Paulus.
Semua yang telah ditulis oleh Lukas kemudian dibuat sebuah tulisan yang disebarkan menjadi surat-surat pastoral kepada orang-orang percaya agar memberikan kekuatan kepada mereka semua dimanapun mereka berada. Hari penghukuman mati itu tiba. Ia bersama dengan Mauritius. Ia meninggal setelah dieksekusi mati. Tetapi seperti yang dikatakan Paulus, bahwa kematian hanyalah sebuah jalan baru, permulaan orang menuju kehidupan abadi.